wah pasti yang mengkritik adalah mereka yang membenci Pak Prabowo, yang pengen Pak Prabowo jatuh gitu kan. Langsung di generalisir seperti itu. Nggak semuanya kritik itu didasari kebencian, banyak justru kritik itu dirasain cinta yang sangat besar gitu. Pemerintahan itu udah tergulingkan dengan aksi massa hari itu, padahal agen pemerintah yang meredam aksi. itu lucu sih, tapi ya sudah gitu. Tapi bener nggak agen pemerintah, Fer? Malaka itu dibiayai dari mana, Fer? Saya hampir gila, Pak. Mungkin mental dan psikis saya tuh udah nggak kuat dengan kondisi yang saya alami gitu. Saya milih untuk berhenti. Saya pikir saya hampir kehilangan orang tua saya gara-gara saya sendiri, Pak. Ferry Irwandi, selamat datang di Cafe Brizi. Iya, makasih Pak, udah diundang. Setelah berkelana kemana-mana, tiba-tiba saya membaca sedang mendirikan kampus. Iya. Kampus beneran itu, Fer? Kampus beneran, perguruan tinggi beneran. Perguruan tinggi? Iya, kita jalan itu dari 2023 karena banyak kondisi dan ternyata pembuatan kampus itu rumit banget. Rumit sekali. Izin dari awal? Izin dari awal. Jadi kan ada regulasi-regulasi, moratorium karena kan kompleks banget. Kita lihat di mana posibilitasnya mungkin gitu. Ada opsi untuk take over kampus-kampus yang belum ini. Ya, jadi kita coba semua posibilitas. Akhirnya semoga lah Pak ya, tahun ini udah bisa diumumin, kalau nggak tahun depan gitu. Kenapa nggak take over yang ada aja? Karena pada akhirnya kalau kita take over kampus yang ada, kita harus ngurusin database alumninya, ngurus pegawai yang sebelumnya ada di situ. Itu juga kerumitan sendiri. Jadi kalau kita hitung cost benefit analisisnya, ya udah deh kita coba untuk mulai dari awal aja. Nah, bentuk yang tersedia itu kan kampus banyak, Pak. Institut, universitas, akademi, sekolah tinggi segala macam. Nah, kita lihat mana sih yang paling possible untuk kita masuki gitu. Universitas. Kita belum bisa ngomong, Pak. Jadi nanti ya kita lihat dulu lah, karena regulasinya kan gerak terus ya, dinamis sekali. Iya, dari kementeriannya. Jadi apapun lah, yang penting kita bangun dulu, berdiri dulu, nanti baru kalau misalnya ada perubahan pun bisa berjalan seiring waktu. Regulasi bergerak terus, tetapi di lain pihak kan kita juga menyadari bahwa regulator itu mengatur kampus masa lalu kan yang diatur bentuknya kan. Sedangkan sebetulnya kan dunia sedang menuju ke era baru, pandangan orang terhadap jurusan, pandangan orang terhadap sumber ilmunya berada di dosen sekarang sudah nggak monopoli di situ lagi. Kemudian bentuk kampus fisik dengan kampus online, banyak hal baru kan sebetulnya. Apa yang kebaruan mau dibangun? Salah satu gagasan kita dalam kampus ini adalah kayak gimana hal-hal akademik ini, mahasiswa-mahasiswa ini ketika mereka bisa masuk ke tempat kampus ini, satu, mereka sudah mendapatkan keilmuan, knowledge, dan skill set yang emang bener-bener udah suit ke era sekarang. Nah, maksudnya kesinambungannya sama konektivitasnya dengan industri yang lagi berjalan itu, kita berusaha banget bikin prima. Artinya mereka akan dibekali hal-hal yang emang benar-benar dibutuhkan dalam kebutuhan industri saat ini. Nah, kan kita nggak bisa denial juga kalau misalnya kampus itu bukan cuma tempat belajar kan. Itu tempat orang mengubah hidupnya juga. Betul. Dengan tinggal di Indonesia gitu. Di satu sisi juga dalam kurikulum yang kita susun, yang tentu atas persetujuan juga, kita berusaha banget bikin jurusan-jurusan yang emang relatable dengan keadaan sekarang. Iya, dengan demand yang ada di masyarakat juga. Jadi jangan sampai, mereka dapat knowledge, mereka dapat pengetahuan, skill set mereka bertambah, itu one thing. Tapi di satu sisi jangan sampai ini terbuang sia-sia. Iya, nggak nyambung sama kebutuhan industri. Atau bahkan sampai paling apesnya adalah mereka menyesali kuliah yang mereka ambil. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi emang kita coba update, kita coba untuk sesuaikan apa aja yang memang benar-benar bisa dibutuhin gitu. Jadi selain kita bikin kampus juga, kita kerjasama dengan beberapa pihak juga, Pak, untuk bikin mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari kampus ini, mereka udah punya konektivitas untuk bekerja di Indonesia ataupun di luar Indonesia gitu.
Link and match. Iya, link and match-nya itu kan mismatch skill issue ini jadi problem ya di Indonesia sekarang. Nah, ini yang berusaha kita solve dan berusaha kita tawarkan sebagai diferensiasi gitu. Kita punya prinsip gini, Pak. Banyak yang nanya waktu saya bikin kampus itu masuknya bakal susah nggak, Pak? Enggak, saya bilang. Enggak ada susah sama sekali ya. Namanya juga kampus swasta kan. Dan bayarnya sangat terjangkau gitu. Sangat terjangkau. Jadi tujuan dari kampus ini dibuat adalah salah satunya ngasih kestabilan pasar juga, Pak. Karena biaya UKT ini bahkan untuk negeri pun udah mahal banget. Nah, kalau bisa ada kampus yang namanya udah muncul duluan sebelum kampusnya berdiri, demand-nya tinggi, dan orang-orang mau masuk, dan orang-orang mendapatkan pendidikan yang baik di situ, mau nggak mau kan, pasarnya kan akhirnya melakukan adjustment karena biaya yang murah tadi. Karena kita lihat sekarang kalau tidak ada opsi-opsi yang lain, ya ekonomi sederhana aja gitu. Kalau inelastis, ya harganya nggak akan berubah kan. Tapi kalau ada substitusi yang menurut mereka memenuhi nilai utilitas mereka, ya mereka bakal ngambil. Nah, itu salah satu tujuannya. Jadi bukan cuma kampus itself, tapi the ekosistem dari perguruan tingginya juga berusaha untuk kita quote and quote pengaruhi lah gitu. Nah, dengan ada kampus ini makanya kerjasamanya juga sama Sabda PS yang nge-build Zenius. Jadi kita join untuk bikin kampus ini gitu. Tapi kalau saya ditanya sama orang ya Ferry, Iya. saya suka jawabnya begini nih. Tolong saya dikoreksi atau apa pandangan Ferry tentang hal ini. Kalau kampus hanya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, kan sayang kan? Iya. Kampus itu kan harusnya membangun peradaban. Yap. Kampus itu kan membangun manusia, menciptakan citizens atau netizen atau whatever gitu ya. Membangun satu society begitu. Apa pandangan Ferry? Saya setuju dengan itu ya, Pak. Buat orang lebih civilized kan. Civilized, Iya, yes. civilized. yes, Akhirnya yes. ketika orang civilized, mereka bikin civilization. Kan Yeah. seperti itu. Civilizationnya jadi lebih baik kan. Ya, betul. Nah, ya, dan saya rasa itu seharusnya jadi core atau fundamental dari sebuah perguruan tinggi dibuat kan. Membuat orang lebih civilized. Yeah. Nah, dengan orang lebih civilized, opsi-opsi lain terbuka. Dan salah satunya, ya lapangan pekerjaan tadi. Salah satunya lapangan pekerjaan. Tapi esensi dasarnya adalah ketika mereka keluar pun dengan belajar di kampus ini, mereka udah punya skill set yang mumpuni untuk bukan cuma Menjawab nyari perubahan zaman. menjawab perubahan zaman itu. Nah, itu esensi paling dasar karena pada akhirnya banyak sekali yang kita lihat dan kita temukan itu kedua hal ini bahkan nggak dipegang, Pak. Jadi yang tadi membuat orang civilized itu juga kurang, tapi di satu sisi mismatch skill sama ininya juga kurang. Jadi berantakan sekali kan. Nah, itu yang berusaha kita pelajari dan kita coba untuk buat lebih baik supaya orang-orang, supaya mahasiswa-mahasiswa juga punya opportunity yang bagus. Dan memang target kita bukan cuma anak-anak baru lulus SMA, Pak. Jadi di sisi yang lain juga dengan mekanisme yang kita buat di seluruh Indonesia ini, orang-orang yang punya keinginan untuk kuliah, karena balik lagi kuliah itu kemewahan di Indonesia. Kemewahan. Iya, Iya, privilege iya. itu loh. Iya, iya. Itu bisa merasakan atau bisa dapat opportunity untuk mendapatkan Pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Bukan Dan- sekedar gelar ya, bukan Iya. sekedar gua udah jadi mahasiswa, setelah Iya. itu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Betul. Dan ada juga Pak, ya memang benar-benar dia sudah jadi orang yang sukses lah, made it gitu loh. Atau dia udah hidup dengan ijazah dia yang ada. Tapi orang tuh emang beneran pengen kuliah. Nah itu yang Iya, kita akomodasi. iya. Jadi nggak ada batasan umur berapapun gitu loh untuk masuk. Saya kemarin kedatangan seorang anak yang pernah ikut, kita bikin di sini namanya self driving camp. Ya. Jadi buku saya self driving itu dulu ya sekedar buku, tapi setelah melihat ada perubahan zaman ini, anak-anak mulai bikin di sini menjadi gerakan self driving. Nah, adalah camp di sini dibikin self driving camp. Banyak lah, ada mulai dari anak SD, ada yang kelompok SD, ada kelompok SMP, ada kelompok SMA ikut di sini. Ya, dia menarik. Ada anak-anak yang ikut. Karena mereka itu sekolah online di luar negeri. Di sini homeschooling, tapi dia SMA-nya di luar negeri, internasional. Bahasa Inggris bagus dan sebagainya. Dan kemarin salaman sama saya, Pak, saya baru pertama kali dapat teman di sini. Karena selama ini sekolahnya online, saya nggak punya teman. Sekarang saya punya teman terbanyak waktu saya di sini. Karena terbanyak satu kelas kan paling banyak 30 orang begitu ya. Tapi teman saya terbanyak kali ini begitu. Saya pikir, oh iya juga ya. Ada anak-anak yang sekolah sebenarnya cari teman. Iya. Saya waktu bikin program doktor di UI, waktu saya kembangkan doktor strategic management awal-awal itu, banyak orang tua yang kuliah. Umur 50, 55, 60 begitu ya datang kuliah. Saya tanya apa motifnya? Pak, saya kalau ijazah saya udah nggak perlu, posisi saya udah bagus. Gue perlu teman katanya. Ngasah pikiran supaya jadi maju lagi gitu. Ternyata ada kebutuhan berbeda-beda ya. Iya, kebetulan itu juga kita sadari sih Pak. Kalau misalnya supply yang mau kita penuhi itu adalah target segini, demografi yang emang benar-benar demografi paling besar ini,
usia produktivitas kerja, Ya. maka kita coba untuk bikin mekanisme seperti ini. Nah, ketika ada kebutuhan sosial seperti itu, ya kita pasti akan akomodasi ya. Tapi ini kan akan sangat berbeda dengan stereotip perguruan tinggi di Indonesia selama ini yang emang benar-benar ya kita akan berbeda lah dengan bagaimana perguruan tinggi se-Jogjanya di Indonesia yang udah settle, yang udah established gitu ya. Benchmarking yang kita buat tuh justru gini Pak, angka sarjana kita kan sedikit banget tuh, cuman berapa 5% ya kalau nggak salah ya angkanya gitu. Nah, di satu sisi kita tahu yang jadi masalah selama ini adalah salah satunya geografi kita juga yang daerahnya jauh, yang semuanya terpusat di Pulau Jawa, banyak orang yang belum mendapatkan akses yang memadai dan lain sebagainya. Kita ngelihat benchmarkingnya di UT aja Pak. Ya. UT itu udah di mana-mana dan orang bisa kuliah di manapun gitu. Tapi di sisi yang lain banyak yang akhirnya nggak terpapar karena mungkin mereka nggak dapat informasinya, brandingnya kurang atau segala macam. Tapi pada akhirnya juga serapan mahasiswa bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan besar sekali gitu itu. ya. Besar sekali. Jutaan gitu. Nah, kita mau ngelihat dengan sistem yang sama, dengan developing yang sama, tapi dengan bungkus atau dengan promosi yang berbeda gitu. Apakah ini juga bisa membantu kenaikan angka sarjana di Indonesia? Nah, ketika dibikin opsi yang lebih borderless seperti ini, mungkin ya balik lagi Pak, ada opportunity cost yang harus kita bayarkan misalnya kayak yang tadi gitu. Mungkin ketika mereka mau bersosialisasi atau berteman, nilai seperti itu bakal berkurang. Tapi di sisi yang lain, chance untuk kuliahnya juga jauh lebih terjangkau seperti itu. Menarik ya. Pagi-pagi kita udah bicara sangat serius tentang pendidikan tinggi. Kita ngopi dulu, Fer. Siap. Ya. Nah, di sini kopinya enak. Dan tadi saya lihat Ferry datang. Wah, rupanya sedang berada di satu posisi ngopi di sana. Ngopi lagi boleh? Boleh, Pak? boleh, Ya? Pak. Boleh. Kita pesan kopi ya. Iya. Ferry, kopinya apa? Kopi Latte, Pak. Latte ya. Kopi Kopi inspirasi lattenya ya. Oke, saya minta kopi hitam. Oke, Fer, ini juga menarik soal kalau punya perguruan tinggi, punya mahasiswa sendiri, apa hubungannya dengan demonstrasi? Kan enak kan punya mahasiswa sendiri kan? Karena saya pikir begini ya, mahasiswa turun, kan mereka bukan orang miskin, bisa kuliah begitu ya. Mereka tidak terlalu terdampak dibandingkan masyarakat. Tapi kan pasti mereka bergerak ini karena pikiran, karena mereka semakin pandai, karena panggilan begitu. Dan pihak belakangan ini very sering kelihatan ada di demo-demo, ya, ada di belakang demo-demo melihat apa yang sebetulnya menjadi panggilan moral belakangan ini untuk turun ke lapangan. Itu terlebih 1 tahun yang lalu ya Pak. Kalau panggilan moral, ya saya tuh cuman mau men-challenge diri saya waktu muda aja Pak. Waktu muda saya ada di PTK, Perguruan Tinggi Kedinasan, yang mana aksesnya juga sangat terbatas untuk ikut gitu-gituan. Itu apa, di STAN ya? Di Atau STAN. STAN, oke. Waktu saya muda itu saya berpikir bahwa apakah saya masih sosok yang sama ketika saya punya kecukupan gitu. Ataukah saya cuman orang yang ya seperti kebanyakan pendahulu-pendahulu gitu. Saya berpikir bahwa ya mudah ngomongin idealisme, mudah ngomongin soal perubahan, pergerakan, dan mengorbankan waktu dan segala macam untuk turun seperti itu ketika kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita punya sesuatu, apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Malah jadi takut, malah jadi takut kehilangan. Takut kehilangan. Dan itu dasarnya kenapa bersuara segitu gitu loh. Karena banyak yang bilang, wah ini paling nanti jadi kayak aktivis-aktivis dulu nih gitu. Nah, saya sering mencoba untuk menyangkal itu karena saya di posisi itu bukan waktu saya mahasiswa atau umur saya 20 tahun, saya udah 35 tahun gitu. Dan saya sepertinya tidak butuh lagi hal-hal kayak jabatan atau kekayaan atau segala Bahkan macam. jadi PNS udah ditinggalin. Jadi ini nanti aja ya hal-hal seperti itulah. Nah, motivasinya sebenarnya paling untuk diri saya ya awalnya itu. Kedua, entah kenapa Pak di momen-momen itu setiap ada yang bilang Bang ikut turun ke sini, dan saya berpikir bahwa kalau mereka minta saya ke situ ya saya ke situ, sesimpel itu gitu loh. Dan saya pikir itu kan hak demonstrasi, menyuarakan pendapat itu sesuatu yang dilindungi konstitusi kan. Kita terlalu sering berdebat soal way-nya, soal caranya, soal unggah-ungguhnya, tapi melupakan substansi kenapa itu terjadi gitu. Makanya saya bilang, kenapa framingnya bahwa seakan-akan aksi demonstrasi itu adalah aksi yang ilegal, aksi yang tidak boleh dilakukan, aksi yang Padahal memecah itu hak bangsa. setiap orang dalam negara demokrasi. Iya, dan dilindungi oleh konstitusi undang-undang. kita, Ya. iya gitu loh. Dan sebenarnya ketimbang mempertanyakan itu atau meributkan itu atau mencoba mempermasalahkan poin-poin itu, kenapa nggak dibalik saja gitu loh? Kenapa kok bisa orang sampai demo? Gitu. Apa iya setiap orang demo itu dibayar? Ada yang dibayar kemarin kan? Oh iya, ada. Justru kok demo yang dibayar kan yang seperti itu gitu. Itu yang berusaha tak tekankan gitu. Sebenarnya untuk mengatasi demo bukan dengan bikin scapegoat
Wah, ini ada orang di balik ini gitu. Kan Ah. kebiasaan kalau Prof Renal kan lihat sendiri ya. Belakangan ini gampang banget gitu mention name, Iya. Soros lah, Iya, betul. CIA lah, Betul, Singapura. iya. Seakan-akan tuh semua masalah itu adanya faktor eksternal yang buat gitu. Seakan-akan selalu faktor eksternal. Iya. Jadi kayak di narasi seperti itu Indonesia itu negara superpower yang banyak banget yang mau. Oh. Padahal kan sebenarnya masalahnya simpel, tuntutannya juga jelas. Ya, Ya, ya. udah dan pembahasan para akademisi juga udah jelas tentang itu gitu loh. Bukan Ya. apa-apa, tentu kita ingin pemerintah kita sangat baik. Ya. Tapi tentu kita juga wajar kalau things nggak berjalan sempurna, itu kan wajar juga. Tapi ketika merespon dengan cara kayak gitu, itu yang buat kamu kok berperang dengan rakyatmu sendiri sih gitu. Ngapain juga dituduhnya oposisi ya? Iya. Padahal kita nggak main politik. Kita nggak main politik, Nggak kita mengejar kekuasaan. kita bukan partisipan politik gitu, nggak mengejar kekuasaan. Itu yang membuat saya bingung, dan belakangan itu semakin bingung juga Pak. Bahkan saya relatif setelah Aceh itu karena Ya, ini Fer. terima kasih Pak. Thank you. Karena Setelah mengalami Aceh ya, iya. Ferry turun sendiri ke sana, ya, melihat Ya, sama sendiri, teman-teman. ya. Thank you Timi. Ada kita bisa juga. Ada kita bisa. Ya, kemudian masuk ke daerah-daerah, balik lagi ke sini kita undang. Saya pikir besok datang nih. Katanya masih di sana, nggak bisa keluar. Maaf banget, Pak. Nggak bisa keluar di sana, masih stranded di tengah-tengah lumpur. Ya, terus. Saya itu mulai menyadari bahwa ya sudah, kalau dibandingin tahun lalu saya udah jauh lebih tone down sekarang, benar-benar kayak Tone ya udah, down. tone down, lebih ngerasa bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup saya yang traumatik gitu, yang mungkin belum pernah saya ceritakan dimanapun atau apapun rangkaian peristiwa yang saya, dan mungkin nggak akan pernah saya ceritakan juga. Traumatik artinya ada ancaman fisik atau kejadian atau ada bencana atau ada mimpi atau ada tekanan keluarga atau Traumatiknya tuh pas saya hampir gila Pak, bener-bener. Dan bahkan setiap mau ngomongin itu tuh nggak bisa gitu loh. Setelah rangkaian demo, terus Aceh ngelihat. Di sini saya dapat jahitan. Ini kejadian malam itu di demo Kuitang. Jadi ini saya kena selongsong peluru gas air mata yang kadaluarsa. Melihat orang tergeletak di jalan, nggak ada yang bisa nolong, terus kiri kanan terhimpit, terus ngelihat orang meninggal tinggal kerangka 2 orang gitu. Saya dapat laporan polisi hari itu, di momen itu. Saya tetap bersuara, mendapatkan jahitan, saya tetap bersuara. laporan polisi ada orang yang melaporkan Ferry. Ya, apapun segala bentuk teror, tetap bersuara. Dan saya tidak menyalahkan pihak manapun. Sekali lagi, saya nggak menyebut siapa yang melakukan. Tapi akhirnya ada satu momen yang bikin saya, wah gila ini. Ada satu momen Yang bikin saya akhirnya mengevaluasi atau menyadari apakah ini ada hal yang benar atau enggak. Ibu saya itu kanker nasofaring Pak, stadium 4. Tinggal sama bapak saya, udah. Satu hari itu saya di WA sama tetangga, bilang ada 20 orang datang ke rumah, mau ngegeledah rumah saya tanpa ini. Terus saya mikir, saya bisa ngejaga keluarga saya di sini, saya bisa ngejaga diri saya, tapi saya nggak tahu itu bisa terjadi gitu. Dan waktu itu gara-gara itu kondisi ibu saya memburuk kan Pak. Balik lagi, saya nggak mau nuduh siapa yang datang atau apa. Tapi di momen itu saya pikir saya hampir kehilangan orang tua saya gara-gara saya sendiri Pak. Selepas dari situ juga di momen yang sama, saya kan orang kampung Pak. Orang kampung, maksudnya bukan. Ya tentu banyak saudara-saudara saya tuh yang nggak ngikutin perkembangan di AI segala macam. Tiba-tiba saudara-saudara saya di kampung ini dapat informasi bahwa
dengan deepfake, Pak. Oh. Dengan deepfake bahwa istri saya tuh dulunya PSK. Oh, sampai di framing begitu. Air ini air hangat sedikit ya. Dulu. Saya sekali lagi bingung, yang saya lakuin apa sih sebenarnya gitu. Udah waktu itu ya udah, akhirnya saya fokus ngelakuin apa yang saya lakuin. Saya ke Aceh segala macam. Setelahnya pun isunya juga berkembang kemana-mana gitu. Saya difitnah A, saya difitnah B, saya dibilang, saya nggak pernah bilang saya dibilang wah oposisi yang dikontrol lah. Jadi saya ngerasa di satu sisi saya difitnah agen pemerintah, di satu karena belakang ya karena apa yang terjadi itu saya belum kuat, Pak. Tapi di seberang sana saya dibilang anti asing, jadi iya, agen Soros. jadi hal-hal kayak gini tuh saya kalau ada di momen itu ya ngelihat orang, salah satu keluarga dari meninggal almarhum Farhan, ketika ngalamin momen kayak gitu ya, orang tua beliau itu sampai hari ini masih komunikasi, masih sering ngobrol sama saya. Saya masih dengerin curhatan ya orang yang kehilangan anaknya gitu. Dan belum pernah recover, Pak. Dan saya nggak bisa di posisi saya. Saya nggak pernah ada waktu untuk recover mental dan fisik kayak gitu. Dan terus jalan aja terus begitu. Dan di satu sisi ya saya harus nguatin diri. Saya kan ada orang-orang kayak keluarga Farhan ini. Farhan itu yang mana? Yang meninggal ditemukan di gedung Asra yang terbakar itu. Dan yang paling menyakitkan itu sebenarnya bukan tuduhan dari luar atau apa ya. Yang menyakitkan itu adalah framing pada keluarga. Iya, fitnah. Ya hal-hal kayak gini sampai saya bingung. Fer, kita minum dulu, Fer. Kita minum Pak. dulu. Sorry Pak, minta maaf. Saya nggak tahu deh saya. Ini adalah sesuatu yang dialami oleh aktivis. Kita bisa bayangkan teman-teman kita yang lain, anak-anak muda yang tiba-tiba sudah ada di ruang tahanan, yang sidangnya selalu tertunda. Salah satu pihak tidak hadir. Mereka terus ditahan dalam proses hukum yang mereka tidak jelas, lalu kemudian pada akhirnya juga dibebaskan, tetapi mengapa ditahan? Dan mereka sudah dikasih label, orang tuanya pun panik, seakan-akan mereka pemberontak dan lain sebagainya. Padahal dalam negara demokrasi itu adalah sesuatu yang wajar yang kita suarakan, dan ini kan bukan oposisi, bukan kekuasaan yang dicari kan, tetapi memang adalah sesuatu yang kita inginkan, adil dan makmur itu. Dan itu yang buat saya masih terus jalan, Pak, karena di sisi yang lain juga. Ya misalnya Bapak ngomong ini, saya ingat banyak teman-teman yang ditahan, akhirnya mereka bikin serikat namanya Setapol, dan sampai hari ini pun harus mengalami persidangan berkali-kali. Salah satunya saudara saya, teman saya, namanya Karik. Karena kasus yang benar-benar sepele, harus melakukan didakwa ulang berkali-kali, sidang ditunda, hakim tidak bisa, segala macam. Sedangkan dia orang Riau, harus bolak-balik Jakarta. Cost of living yang dia tanggung mahal, dan udah sempat ditahan juga berapa bulan. Dan itu yang ya tadi Pak, saya nggak punya ruang untuk karena tahu ada teman-teman yang juga mendapatkan hal ini dan bahkan lebih parah gitu. Itu yang saya nggak sempurna, saya nggak akan bisa sesuai dengan harapan orang, tapi seenggaknya apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan untuk teman-teman ini gitu. Jadi kemarin itu jadwalnya saya jadi saksi fakta di sidangnya Harik, yang salah satu yang ditahan itu sebelumnya juga ngirim amikus untuk beberapa tahanan politik juga, nyebutnya Tapol Pak ya. Minggu Senin ini rencananya sidang lanjutan sidang, tapi ternyata tertunda lagi. Saya kasihan banget gitu loh. Nah, mereka ini selain mereka yang sudah banyak yang vonis mereka bebas, tapi punya vonis gitu kan Pak, karena udah ada penahanan sebelumnya. Itu kalau mereka lamar kerja, HRD ngelihat, itu udah jadi poin sendiri tuh. Oh, jejak digital. Jejak ya, kalau mereka pernah didakwa, divonis atau segala macam, atau kampus-kampus kebanyakan akhirnya men-DO mereka, dan mereka tuh butuh untuk melanjutkan sekolah lagi. Dan saya ngelihat itu yang bisa saya lakukan, itu kontribusi yang bisa saya lakukan gitu dengan keterbatasan yang saya punya gitu. Dan jumlahnya itu ratusan orang Pak. Ratusan orang yang ditangkap itu ratusan orang, bahkan 700 kalau nggak salah. Benar-benar sesuatu yang menyakitkan ya. Iya.
sesuatu yang tentu harus kita perjuangkan, tapi dalam pihak kita juga punya keterbatasan. Ya balik lagi Pak, faktor traumanya itu masih sangat membekas dan besar. Dan pada akhirnya ya ketika ada yang tidak suka, ada yang benci untuk alasan personal, ya sudah gitu. Ya. Dan itu belum berhenti kan? Belum Pak. Beberapa hari yang lalu saya membaca di postingan Ferry ada sejumlah orang yang menyebarkan alamat rumah. Jadi sebenarnya itu lucu Pak. Ya, apa itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Agak itu ya teman-teman inilah. Sebenarnya kebanyakan masih muda juga. Orang-orang yang ada di Facebook terus ya itu. Jadi sebenarnya mereka buat bercandaan, which is saya nggak masalah gitu karena waktu Bercandaan? awalnya bercandaan Pak. Awalnya itu bercandaan. Jadi lengkapnya gini Pak. Momen di Kuitang itu Ya, yang orang nggak banyak tahu. ya, Mako Brimob yang Iya, Mako Kuitang, dibakar, ya. kemudian demo, terus ada 2 orang yang Jadi mati, ada ya. perbedaan persepsi antara mereka yang ada di lapangan sama mereka yang di sosial media. Ya. Menurut mereka yang di sosial media, ini Indonesia bentar lagi quote and quote kayak Nepal nih atau kayak Bolivia. Mereka pikir tuh ada jutaan orang di situ. Ya karena bendera One Piece, Iya, iya. anak Tapi muda dia kan Gen Z-nya. emang kan ramenya di media sosial Ya, kan. ramenya di media sosial. Iya, kenyataan aslinya di momen di malam itu. Ya. Peserta aksi yang datang itu juga bukan mau melakukan kudeta atau apa ya, mereka mau bersuara aja, nggak ada senjata, nggak ada apa. Kelompoknya udah beda lagi nih. Iya, udah. Pagi, siang, sore, Iya. malam itu udah beda. Udah beda. Tergantung waktu yang orang bergeraknya Pak. masing-masing. Ya. Dan itu kan scattered massa ya. Jadi waktu Ya. masuk, ya jumlahnya tuh bukan bahkan nggak sampai 1.000 orang. Gitu. Dan itu kan rame. Nah tiba-tiba lagi keramaian itu ada gedung kebakar, Ya. ada halte bus kebakar segala macam kan itu panik kan orang-orang mundur apa. Saya nyalain live untuk memitigasi ada aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau hak asasi manusia di situ dengan exposure itu. Saya berpikir bahwa keadaan itu seenggaknya ini bisa untuk menjaga jangan sampai ada quote and quote perangkat yang beringas lah ke aksi massa gitu. Karena ini ada ratusan ribu orang Indonesia nonton loh gitu. Ya, ya. Dan di malam itu tiba-tiba live itu mati. Oke. Nggak ada, makanya waktu itu kan semua live di take down akhirnya. Malam itu. Iya di malam itu semua live di take down. Gas air mata mulai ditembakin dan gas air matanya itu bukan yang warna putih keruh gitu Pak, tapi udah ya kayak gimana ya, yang ya simpelnya kita tahu lah atau peserta tim medis juga paham itu gas air mata kadaluarsa gitu. Kadaluarsa, ya. Ya menyakitkan banget gitu dan bisa aja Melukai, membunuh, bahkan membunuh. Pak. Ya. Gas air mata ditembak dari depan, dari sini gedung-gedung udah kebakar, udah mulai ada yang kita ngelihat orang bawa laras panjang, udah mulai ada peluru karet. Di satu sisi kalau di ini Kuitang sebelah kiri ini kan pemukiman, kita juga nggak bisa lari ke sini karena warga kan udah tutup semua dan itu wajar karena warga juga nggak mau keselamatan mereka keganggu. Akhirnya kekurunglah orang di sini. Dan dalam kondisi sepanik itu, saya bikin story waktu itu di media sosial pulang yang siapapun yang di sini atau di sini cari jalan pulang gini kayak gitulah. Dah, itu kejadian 1 tahun lalu. Nah, sama teman-teman ini akhirnya quote and quote digoreng. Wah, ini nih orang. Jadi bilang lah, oh ternyata agen Provokator. Bukan provokator, Pak. Dibilangnya agen pemerintah yang meredam aksi. Agen pemerintah yang meredam aksi. Itu lucu sih, tapi ya sudah gitu. Dan saya biarin. Wah, udah lucu-lucu lah gitu meme atau apa. Tapi bener nggak agen pemerintah, Fer? Ya saya nggak ngalamin itu dong. Ya udah. Jadi dianggapnya buzzer begitu. Dianggapnya itu karena kan mereka nggak ada di lapangan mereka, tapi kan mereka ini ya kebanyakan akun-akun anonim yang emang mengcopying diri mereka dengan semangat pemberontakan segala macam, tapi mereka nggak ada di situ. Ya. Jadi menurut mereka kalau aja saya tidak bikin story itu, pemerintahan itu udah tergulingkan dengan aksi massa hari itu. Padahal yang berpikirnya begitu. Pikirnya begitu dan mereka menumpahkan kesalahan ke saya. Wah, kalau aja saya nggak nyuruh pulang tuh di story Prabowo udah digulingkan nih gitu. Udah dibikinlah meme. Tapi namanya Facebook Pak, kebanyakan itu anak-anak SMA, kuliah atau apa. Mereka kan nggak ngerti konteksnya. Akhirnya terus-terusan dalam 1 bulan, bahkan sampai hari ini juga. And then ya ada yang offside gitu. Jadi lucunya tuh saya kan bikin rumah dan ini kan di luar konsen saya ya sebenarnya sama arsitek. Nah sama arsitek itu jadi foto
publish lah di websitenya, ya kan. Websitenya si arsitek. Iya, luas tanah segala macam. Nah, ada orang ngambil itu di Facebook ditaruh untuk jadi bahan karena mereka suka kalau banyak like, dan kalau ngebahas saya pasti bakal banyak like ya gitu kan. Ditaruh lah, ini rumahnya nih, bla bla bla. Saya punya ide. Lumayan pansos dengan Iya. Ferry ini lumayan lah. Terus di kolom komentarnya dia bikin kayak gitu, kolom komentarnya tuh wah sampai dicari banget, sampai di capture jalannya, kompleknya, sampai di ini. Jadi dengan bias semua nih, mulai menyimpang, mulai kemana-mana iya, nih. dengan semua resource yang mereka punya gitu loh. Ya. Dan mereka beralasan bahwa itu kan udah di postingnya lain. Ya nggak kayak gitu dong gitu. Sampai koordinat segala macam, ya akhirnya saya bilang jangan ngelakuin hal kayak gini, ini berbahaya buat keluarga saya. Ditambah lagi ada yang komen, ayo kita geruduk rumah Ferry bareng-bareng. Dan ternyata kalau nggak salah anak SMA juga. Anak SMA kalau istilah orang itu ya hidupnya di internet aja udah. Kita ajarkan revolusi, wah kita kasih pelajaran. Ini biar gini. Geruduk rumahnya bareng-bareng, terus di DM dia bilang maaf kan saya tanya kenapa lakuin ini, maaf saya sudah mengajak orang untuk menghajar keluarga Anda gitu. Nah, akhirnya saya posting gitu, Pak. Jadi ceritanya itu seperti itu. Oh, I see. Dan saya akhirnya nggak mereka datang ke rumah Ferry. Ya, enggak. Ketemu. Yang ada foto-foto itu dengan siapa Itu anak-anak ini, Pak, anak-anak yang ditahan. Oh, yang dalam- ditahan aktivis itu. yang ditahan, anak-anak yang dapat dakwaan. Ya. Jadi waktu itu saya posting sesuatu, mereka bilang mau silaturahmi, ya monggo silahkan datang. Saya bilang. Fer, kita kan melakukan aktivitas seperti ini tidak bisa hitam putih, betul kan? Iya. Ya, artinya maksud saya begini, sebagian orang menuduh ini adalah oposisi, Iya. dari kacamata mereka, Iya. atau menyerang pemerintah. Tapi dalam faktanya di lapangan kan kita juga sometimes bekerja dengan aparat, sometimes kita bekerja sama dengan mereka. Misalnya kita mau masuk ke pedalaman, kita nggak ada transportasi ke sana. Katakan Ferry mau masuk ke Sumatera, kita kan nggak bisa kalau nggak bekerja sama dengan ada pesawat TNI AU, ada Iya. pesawat polisi, ada truk tentara, ada truk polisi yang kita bisa bersama-sama kita bawa bantuan ke dalam begitu kan. Kan nggak bisa dibilang kita adalah bagian terpisah dari itu semua. Pasti ada pro kontranya di situ. Apa yang Ferry lihat ketika kita melakukan gerakan atau Ferry melakukan gerakan-gerakan seperti ini? Saya ngeliat di sini, Pak, mungkin yang oposisi ada ya, mungkin yang segitu tidak sukanya juga ada, tapi Iya. mungkin ada yang emang bersuara karena masih ada harapan kan, Bersuara karena masih ada harapan. karena merasa masih ada harapan untuk didengarkan gitu. Jadi spektrumnya itu udah sangat luas sekali untuk melihat bagaimana gerakan protes dan kritik dari masyarakat sendiri gitu sebenarnya. Nggak semuanya, saya pernah bilang ke Mbak Rosi, nggak semuanya kritik itu didasari kebencian, banyak justru kritik itu dirasai cinta yang sangat besar gitu. Nah, salah satu bentuknya ya kritik gitu. Supaya ini nggak kebablasan, mungkin kayak Prof. Renal ngejelasin bagaimana ekonomi sekarang sedang bekerja gitu, supaya pemerintah aware, Betul, ada bom betul. waktu yang besar yang bisa merugikan Betul. bukan cuma masyarakat tapi Iya. pemerintah itu sendiri. Pemerintah kan. bisa masuk jurang. Iya. Dan bawa kita juga masuk jurang. Iya, itu yang sedang dipoinnya. Karena nggak semua orang punya drive politik segitu besarnya ingin. Tapi entah kenapa langsung diklasifikasikan dan digrup-grupin seakan-akan wah pasti yang mengkritik adalah mereka yang membenci Pak Prabowo, yang pengen Pak Prabowo jatuh gitu kan. Langsung di generalisir seperti itu, dibenarkan seperti itu. Ya kita bukan tipe orang kayak gitulah. Iya, bukan bisa. melihat dunia ini Hitam dan putih, ya, benci dan suka, gitu. Enggak, kita melihatnya kepentingan yang lebih besar. Justru kan sebisa mungkin menghindari energi kebencian ya, karena Betul. itu sangat destruktif kan. Betul. Either menghancurkan diri sendiri atau menghancurkan orang lain gitu. Saya belajar itu gitu. Tapi ya semoga realize lah, semoga memahami bagaimana situasi ini, karena melihat apa yang terjadi itu capek sendiri sih Pak. Fair, tapi kan tidak bisa dihindari, orang juga banyak bertanya, Malaka itu dibiayai dari mana, Fair? Kan on Begitu. proses semua Pak ya. On proses. Jadi dari awal kita itu media. Dari 2023 tadinya Iya, juga ya? 2023 dengan lini dagang utama itu kan merch, AdSense, kerja sama brand. Kecil-kecilan tuh ya? Duit kecil semua. Duit awalnya. kecil semua tapi jumlahnya tuh intens Kak, Pak, gede Intens, gitu. Kayak di AdSense itu kan bisa sampai ratusan juta per bulan. Terus dari merch itu bahkan lebih gila lagi sebenarnya, karena bisnis paling yang mungkin orang kaget sama kayak Disney ya. Disney itu penjualan paling menguntungkan profitable mereka tuh merchandise itu. gitu. Dan itu Apa yang Ferry bikin merch? dari mulai kaos, tas, baju, tumbler, Pak.
Jadi kayak kemarin itu saya punya desain tuh udah lama. Misalnya baju pasukan revolusi itu dari One Piece kan sebenarnya. Dari 2022, 21 itu saya udah bikin gitu kan. Cuma saya pakai sendiri aja karena suka One Piece gitu. Terus akhirnya dalam waktu berapa menit ya waktu itu ya. Mungkin sekitar 50 menit kita bikin 2000 pieces, kita bikin 2000 pieces. Habis langsung. Jadi sekitar 5000 pieces itu habis. Betapa powerfulnya ya sosial media ini ya. Dan betapa powerfulnya IP Ferry ini. Dan itu benar-benar jumlah uang yang tidak sedikit. Nah, saya bisa bilang kayak gitu dari hal-hal kerjasama brand, merchandise, AdSense. Terus saya juga punya bisnis-bisnis yang saya rasa saya tidak perlu publikasi di media sosial karena kaitannya B2B kan, misalnya kayak konsultan, konsultan finance segala macam. Nah dari uang seperti dari itu keahlian akhirnya, sendiri lah. Ditambah investment yang dilakuin sama di channel saya sendiri, itu ternyata punya kecukupan lah untuk itu, sama kerjasama dengan beberapa pihak lain kayak Zenius tadi, terus ada investment juga dan segala macam. Makanya bisalah itu berdiri dengan uang segitu banyak gitu. Karena capek sih sebenarnya Pak. Tapi untungnya bisnis kita kan jelas kan. Bisnis kita jelas, orang juga bisa lihat, orang juga bisa tahu. Jadi nggak pernah worry dengan hal kayak gitu. Silakan gitu. Bukan money laundering. Bukan money laundering. Jadi ada bentuknya, ada audiensnya, ada marketnya, dan ada ininya, ada proof pointnya. Misal kayak kemarin, ya saya kan tinggal ngebukain aplikasi saham atau kripto saya. Nah ini udah jadi simpel gitu. Tapi kan bukan berarti saya kan serba susah Pak. Jadi misalnya kayak ya mungkin Prof Renald udah ngalamin juga ya. Kita bukan tipe orang yang suka flexing. Betul, pamer-pamer. Nah, ketika kalau kita promosi perlu kita lakukan ya supaya bermanfaat apa yang kita lakukan. Kita nggak flexing. Dituduhnya, wah ini sumber uangnya nggak jelas nih. Kita flexing, wah ini nunjukin harta deh. Ya akan selalu ada kayak gitulah. Jadi sudah. Flexingnya kita sebetulnya adalah papan tulis ya. Dan ngajarin orang bagaimana rumus-rumus atau gimana supaya mereka lebih logik kan begitu. Itu flexing saya Pak. Flexing saya adalah ketika tahu misalnya mahasiswa yang saya biayain sekolahnya tuh udah selesai. Kemarin ada yang akhirnya tembus di Leiden, PDP. Itu kebanggaan kita. Ya, dan sebenarnya tuh biasanya kalau boleh jujur Pak, mungkin mental dan psikis saya tuh udah nggak kuat dengan kondisi yang saya alami gitu. Di tengah-tengah ibu lagi CA waktu itu ya? Masih sampai sekarang ini. Tadi pagi itu baru ngantar ke Darmais lagi. Jadi kondisi waktu itu kan bikin drop banget. Ya bayangin orang nggak kenal 20 orang mau meriksa rumah gitu, sedangkan ibu saya tinggal dengan bapak saya doang. Dan yang dihadapi juga sebagian aparat waktu itu kan? Saya enggak. Ya kan? Ya. Saya enggak tahu itu siapa gitu. Terus ya memburuk, dan saya mikir kayak ditambah lagi ada sentimen-sentimen seperti ini gitu kan. Sebenarnya ya udah gitu mikirnya, ya daripada difitnah, dituduh terus-terusan, atau dibilang wah ada juga Ferry ini ciptaan nih yang bakal maju jadi presiden lah atau apa yang kayak gitu-gitu. Kayaknya saya capek sendiri gitu. Terkait dengan sekarang situasi, mestinya kan kita ketika diskusi kita pikirinnya atau ada satu statement, pertanyaan kita kan harusnya ini pernyataan ini benar apa enggak ya? Kan kita nanya lagi orang, what do you think about this one? Kita pengen tahu perspektif orang dan orang melihat sebagai. Tapi kan sekarang orang banyak melihat dia orangnya siapa ya? Nah, ini ngomong di kepentingan siapa ya? Merasakan seperti itu. Oh iya Pak. Belum disebut semua nama yang nggak mau saya sebut lah ya. Disebut semua, dan saya juga bingung, dan biasanya nanggepin kayak gitu, kenapa ya orang lebih tertarik dengan cerita-cerita konspirasi ini daripada substansinya sih. Dan menurut saya apa yang berbahaya dari seorang Ferry Irwandi kan nggak ada. Saya tuh ada di persimpangan dengan semua hal yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya tuh. Saya milih untuk berhenti gitu. Pengennya berhenti aja, udah. Berhenti, nggak main media sosial, nggak ini, terserah apapun isu yang berkembang di situ ya. Tapi nggak mungkin lah berhenti. Tapi begitu kita meninggalkan ternyata tidak juga menjadi lebih baik kan? Yang saya pikirin Pak, kalau saya berhenti, hampir 1.000 anak yang sedang kuliah, S1, S2. Itu bergantung sama apa yang Malaka hasilkan. Dari AdSense, dari karena kan kita punya program scholarship ya.
Kita juga ngebiayain jurnal Scopus Q1 untuk orang. Kita juga buka lapangan pekerjaan. Mungkin kalau nggak ada itu semua Pak, kita juga dalam rencana kampus, saya pasti berhenti. Karena saya nggak mau pretend to be strong anytime gitu. Udah nggak kuat gitu, udah bener-bener nggak kuat. Jadi kayak, tapi kalau saya berhenti sekarang gitu, saya bukan mikir menang kalah Pak. Wah nanti orang ngomongnya buruk atau apa, saya juga udah nggak betul. Ini anak-anak kuliah ini gimana biayanya Jadi pertanyaannya gitu. bukan menang atau kalah, tapi apakah ini lebih baik atau Iya. ada progres atau tidak. Dan mereka yang kerja, mereka yang sedang kuliah sekarang, terus nanti kayak gimana? Itu ya, itu yang membuat si malakama juga sih sebenarnya. Jadi ya udahlah, saya running, saya jalanin aja. Nama Malaka tidak lepas dari nama orang tokoh yang Ferry angkat, Tan Malaka. Iya Pak. Apa latar belakangnya? Ferry juga berasal dari Sumatera Barat dan tahu ini adalah tokoh yang namanya Ibrahim dan dia Datu Sultan Malaka begitu kan namanya. Sehingga kemudian disebutnya Tan Malaka. Mengapa 50 Ferry kota. begitu terinspirasi dengan nama Tan Malaka? Awalnya ibu saya itu dirawat di rumah sakit mahkota Kota Malaka, Kota Malaka di Malaysia. Malaysia? Karena dia kanker. ah, Terus saya mau bikin kampus, saya mau bikin media edukasi yang bisa bikin banyak orang belajar, punya akses informasi, ada kelas pakar di situ, ada orang-orang yang bisa ngajarin di situ, semuanya gratis. jadi bukan dari Tan Malaka. Relate sebenarnya Pak, karena ini media edukasi, saya pikir bahwa melihat Tan Malaka sebagai bapak edukasi, bapak pendidikan Indonesia itu kan sah-sah saja gitu, dan ini nama yang bagus sekali gitu. Ditambah lagi spirit Tan Malaka adalah spirit yang Berpikir logis. ya yang bener lah untuk republik ini. Jadi akhirnya saya mengambil nama dari gelar Datuk Ibrahim ini, Tan Malaka yang karena ada banyak Tan Malaka sebenarnya Pak. Karena itu kan nama kedatukan suku dari satu suku kota gitu. Oke. Akhirnya nama Datuk ini saya ambil, saya bukalah Malaka Project gitu. Jadi sebenarnya inspirasinya itu karena spirit dalam pendidikan ini tadi. Dan saya terbuka aja. Sepertinya terlalu berat, Pak. Terlalu banyak orang-orang yang, dan saya mengakui itu sih. Makanya saya nggak pernah berani untuk mewakilkan Tan Malaka atau apa. Tan Malaka terlalu besar untuk diwakilkan seorang seburuk saya gitu. Awalnya cita-citanya sederhana, oh dengan ini mungkin Tan Malaka bisa lebih populer, generasi muda lebih mengenal beliau gitu, buku-bukunya lebih laku. Itu spirit awal 2012, saya nggak pernah Orang berpikir. lebih menghargai spirit keperjuangannya Tan Malaka. Iya, dan bagaimana Karena dia sudah jadi pahlawan nasional tahun 63 Iya. oleh Bung Karno pada oleh waktu Bung itu Karno, diberikan. betul. Dan dia juga pahlawan nasional, secara hukum juga nggak masalah gitu segala macam. Ya kenaifan saya berpikir seperti itu gitu. Jadi saya pikir kan gagasannya bagus nih, dan orang-orang bakal lebih populer, orang-orang bakal lebih kenal. Dan ternyata memang ya apa yang kita lihat memang sejak Malaka Project itu berdiri, ya nama Malaka tuh akhirnya jadi ada di arus utama lah, gitu kan. Dan madilognya. Iya, which is good, sesuai dengan harapan. Tapi di sisi yang lain, tentu banyak orang yang lebih mengenal Tan Malaka. Banyak orang yang bahkan sangat kontrarian gitu dengan, wah lu orang kayak gini, lu nggak bisa mengenal nama Malaka. Jadi dulu saya cuek dengan hal kayak gitu. Lama-lama kayaknya namanya keberatan deh untuk orang seburuk saya gitu. Jadi itu jadi evaluasi juga buat saya gitu. Entahlah Pak, kondisi saya juga nggak lagi bagus kan. Saya ngerasa kayak ada orang-orang yang lebih deserve lah untuk bawa nama. Itu bukan penyesalan. Saya merasa andai saya jadi person yang lebih baik gitu. Ya lebih representatif. Mungkin hal-hal kayak gini nggak ada. Tapi saya nggak punya pilihan selain berbenah. Udah berbenah untuk punya responsibility membawa nama itu, bukan cuma sekedar membuat nama itu makin dikenal orang, tapi bertanggung jawab atas nama itu gitu. Itu sih, makanya ternyata yang tidak saya expect adalah hal-hal seperti itu terjadi. Dihujat karena membawa nama Malaka dengan hal kayak gini. Ya which is ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan kritik-kritik itu valid. Nama besar, oke lah itu membuat kita melakukan refleksi. Ya, yang disampaikan Ferry kan semacam refleksi, kemudian kita berpikir. Sometimes orang berpikir itu kelemahan, tapi kalau menurut saya justru
manusia yang reflektif itu adalah manusia yang punya basis kekuatan. Ya, tanpa ada refleksi, manusia tidak punya kekuatan, Fer. Dalam pikiran saya begitu. Walaupun kita selalu menghadapi suka dan duka begitu ya. Saya juga setahun terakhir ini ada saja tuh di Borgol gitu ya. Di Borgol macam-macam orang bikin begitu ya. Ya, kita tersenyum dan kita tidak boleh kelihatan lemah juga kan dalam hal tertentu kan begitu ya. Fair, tapi on the other hand ada satu dilema yang dihadapi orang-orang seperti Ferry pastinya ya. Virality. Ferry ini kan almost every single your content itu creating virality begitu. Iya. Ya kan? Ada nggak yang pernah Ferry khawatirkan? Nah, dengan pihak yang seperti itu kan juga bisa terancam kebosanan dalam long term. Apa yang Ferry pikirkan atau akan lakukan untuk menjaga ini? Kalau itu kan saya ngelihatnya vehicle aja, Pak. Tapi apa yang dibawa yang penting kan. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa sebenarnya. Kalau selama yang dibawa itu tidak memberikan dampak destruktif, maka kita butuh orang tahu, ya kita lakukan orang tahu, dan the way-nya juga harus benar kan, karena ada responsibility di situ. Sejauh ini saya nggak pernah viral karena hal-hal yang menentang hukum, sensasi, kehidupan personal atau segala macam gitu. Dan itu yang berusaha saya jaga. Tapi back again, Pak, mungkin karena saya nggak dalam kondisi terbaik saya sekarang, mungkin sumur saya hidup tuh baru ini saya meragukan diri saya sendiri sebenarnya. Ini benar nggak ya? Gitu. Ini benar nggak ya? Karena saya nggak pernah berpikir akan sebesar ini. Gitu. Saya nggak pernah berpikir akan sebesar ini. Saya punya tanggung jawab sebesar itu, atau dianggap punya tanggung jawab sebesar itu. Ya tadi, ya 2025 kemarin bahkan Instagram saya reach-nya sampai 1,6 billion. 1,6 miliar. Luar biasa ya. Iya, apapun yang saya lakukan sekarang bisa jadi aib. Bahkan ketika itu bisa jadi saya cuma melakukan A, saya membuat kesalahan B misalnya. Seakan-akan saya sudah membunuh orang gitu atau melakukan kriminal yang besar. Awalnya saya protes dengan itu, lama-kelamaan ya inilah hidup ya. Ya, that's fact of life. Iya. Ya, di sosial media kan seperti itu. Iya, dan take it or leave it gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih menjaga itu aja sih, Pak. Kalaupun saya membawa dampak, ternyata pada akhirnya faktualnya ternyata kehadiran saya di sosial media membawa dampak buruk, ya lebih baik saya berhenti. Karena saya mikir bahwa saya kan nggak selamanya hidup untuk melihat diri saya sendiri kan, tapi anak-anak saya akan meneruskan itu gitu. Kalau saya ternyata jadi orang yang emang merugikan banyak orang lain, ya kenapa harus saya lanjutin? Tapi itu akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang menghendaki kehancuran. Kadang mikirnya sobit aja gitu, toh ya sudah berjuang sebaik-baiknya gitu. Dan, tapi ya itu tadi, Pak, balik lagi, saya nggak, mungkin ini podcast terjujur saya ya, karena emang dalam stage of mentality yang gamang gitu ya. Jadi kayak dalam fase recall dan evaluasi semua gitu. Gak bisa misalnya kita seperti saran seorang komedian, dia pernah mengatakan, anggap aja lah hidup ini memang lucu gitu. Hidup ini memang lucu gitu. Di tengah kekuatan kita juga punya kelemahan. Di tengah kelemahan kita ternyata ada kekuatan, ya. Dan segala sesuatu itu banyak lucunya dalam hidup ini. Hidup ini juga adalah komedi dan dramaturgi kan. Kadang-kadang begitu kan. Fragile sekali. Ya manusia akan rapuh, Pak. Dan kadang ya perlu momen kayak gini ini perlu untuk nge-recall lagi apa yang. Recall lagi. Saya nggak mau balik lagi pura-pura kuat atau apa. Ya seenggaknya hal terbaik yang saya bisa lakukan adalah sekarang ya jujur aja sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. That is very important. Iya, jangan sampai denial, bedain antara denial dan persisten kan. Jadi kayak saya nggak mau ada di fase itu gitu. Jadi saya malah jadi ngungkapin hal-hal yang mungkin kontraproduktif ya, Pak. Maksudnya kayak tadi, kuat nggak ya? Saya juga nggak tahu kuat atau enggak gitu. Apakah saya mundur atau enggak, atau saya apa, karena udah terlalu berat dan melelahkan aja sih. Kayak benang kusut yang nggak tahu mau diurai dari mana. Gitu, Pak. Tapi semoga inilah at the end of the day apa yang saya lakukan itu bisa bikin bangga anak-anak saya aja. Cuman itulah cita-cita saya satu-satunya di hidup ini. Baik, Ferry Irwandi, terima kasih banyak sudah bercerita tentang kehidupan, karena saya kira ini adalah
momen yang dihadapi oleh setiap aktivis, momen yang dihadapi oleh setiap manusia unggul, ya, manusia yang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Katanya hanya di bawah bara api yang panas sekali dan di bawah tempaan palu yang godam yang begitu kuat, maka besi bisa berubah menjadi baja. Katanya begitu, Fer, ya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi bagi anak-anak negeri yang hari ini juga menghadapi dilema-dilema yang sama, ya. Kita semua menginginkan negeri kita menjadi lebih baik. Kita perlu bersuara karena kita mengetahui dan ini dampaknya akan besar kepada banyak orang. Tetapi tentu saja akan lain ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang juga sedang mempertahankan sesuatu. Tetapi yang disampaikan ini adalah suara bukan untuk kekuasaan, ini adalah suara untuk perbaikan. Kira-kira begitu, Ferry, ya. Terima kasih, Fer. Semoga kampusnya sukses, semoga gagasan-gagasan yang dibangun itu akan bermuara pada kebaikan semuanya tentunya, ya. Dan stay relevant.